Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini dalam doa oasis. Sungguh kami mengucap syukur karena Allah baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada Tuhan saat ini bersama-sama dengan teman-teman yang lain, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Untuk kami bisa berdoa bersama-sama saat ini ya Bapa. Pimpin Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Supaya siang hari ini Tuhan, kami boleh melihat satu pertemuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan dengan saudara seiman. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu, Bapak Ibu, saudara-saudari, tuntunan doa kita kali ini didasarkan pada Mazmur 80
ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Mazmur ini ditulis ketika bangsa Israel berada di pembuangan di Babel, akibat dari bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada ilah-ilah bangsa Kanaan. Akibatnya, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan membuang mereka. Di pembuangan, mereka hidup menderita. Ayat 5 dan 6 menggambarkannya dengan makan roti cucuran air mata dan minum air mata. Bahkan mereka hidup sangat terhina, menjadi tertawaan dan aniaya orang-orang di sekitar mereka, seperti yang tertulis di ayat yang ke-7. Puncak penderitaan mereka adalah ketika Tuhan tidak mau mendengar seru doa mereka lagi, seperti yang sudah tertulis di ayat yang ke-5. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menggunakan kesulitan di pembuangan di Babel untuk membawa pertobatan bagi bangsa Israel. Ketika mereka bertobat, Tuhan membuat wajahnya bersinar atas umatnya, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-8. Artinya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh Tuhan memperlihatkan kebaikannya bagi umatnya. Setelah 70 tahun di pembuangan, Tuhan berbuat baik dengan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian dan memulihkan hidup mereka, tepat seperti yang dijanjikan Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tentu saat ini kita rindu mengalami kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup. Untuk itu, mari kita perhatikan petunjuk daripada firman Tuhan saat ini, agar kita dapat mengalaminya. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama-tama, Mazmur 80 diawali dengan pernyataan yang tegas bahwa Tuhan adalah gembala atas umatnya, seperti yang tertulis di ayat yang kedua. Artinya, Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup umatnya, seperti seorang gembala bertanggung jawab atas kawanan dombanya. Untuk mengalami kebaikan Tuhan, kita perlu menjadikan Tuhan sebagai gembala atas hidup kita. Dengan cara hidup berserah penuh pada Tuhan dan mengandalkan Dia. Dan yang kedua, pada ayat yang kedua juga ditegaskan bahwa Tuhan bersemayam di atas kerub. Kerub ini berada di bagian atas tutup dari tabut Allah. Hal ini menggambarkan hadirat Tuhan. Artinya, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Ketika Tuhan hadir, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat, ada pemeliharaan, ada kemenangan bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, Tuhan hadir di hidup kita. Tentu kita akan mengalami berbagai macam kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, dari tengah-tengah kerub, Tuhan berfirman kepada umatnya, baik untuk memberikan petunjuk, perintah, pimpinan bagi bangsa Israel. Itu sebabnya Musa, Yosua, para hakim, bahkan Daud sendiri mampu memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, mendudukinya hingga mereka menjadi bangsa yang besar di bawah pemerintahan Raja Daud.
dan mereka mencapai penuh kemuliaan di masa Raja Salomo. Ada begitu banyak tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Tetapi sepanjang mereka menerima petunjuk Tuhan dan mentaatinya, mereka mampu mengatasinya. Di tengah-tengah kondisi yang sulit sekarang ini, kita benar-benar memerlukan petunjuk Tuhan, agar kita tahu apa yang harus kita perbuat. Dengan demikian, kita dapat mengatasi tiap kesulitan dan hidup berkemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika ketiga hal ini kita doakan dengan sungguh-sungguh dan kita terapkan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami segala kebaikan Tuhan, walaupun berada di tengah-tengah kesulitan. Tentu, kebaikan Tuhan itu pada akhirnya dapat kita bagikan juga bagi orang lain di sekitar kita, sehingga kita semua menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat yang tengah mengalami dampak dari pandemi COVID-19 di hampir semua sektor kehidupan. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita membaca Mazmur 80, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim, Benyamin, dan Manasya. Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata yang berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat
nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mazmur 80 ayat yang kedua sampai dengan ke-3a. Demikianlah firman Tuhan. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasya. Tuhan adalah gembala yang setia menuntun, melindungi, dan memelihara umatnya untuk selamanya. Ia juga Tuhan yang bersemayam di atas kerub, yang menegaskan bahwa Ia berkenan hadir untuk menyertai umatnya. Itu sebabnya kita akan berdoa. Bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang adalah Allah Immanuel yang selalu hadir untuk menyertai kita di dalam segala keadaan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau kami memiliki Allah yang selalu menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Allah yang kami sebut Immanuel. Terima kasih Bapa, karena hari-hari kami tidak kosong, tapi ada Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Sehingga kesulitan yang kami hadapi sepertinya tidak kami rasakan, karena kami percaya tangan Tuhan menolong kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Silakan Bapak Ibu berdoa.
agar Roh Kudus mampukan kita untuk tetap tekun mencari Tuhan dan tinggal di dalam hadirat-Nya melalui persekutuan di dalam doa, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Lebih dari artinya
mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mazmur 80, ayatnya yang ketiga bagian B sampai dengan yang keempat. Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Sebagai gembala atas umat-Nya, Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas, sehingga Ia sanggup menyelamatkan umat-Nya dari segala kesulitan hidup. Sungguh, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Untuk itu, mari kita berdoa. Bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu perkasa, yang bekerja di segala keadaan untuk berbuat kebaikan bagi umat-Nya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami punya Allah yang perkasa, yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus bekerja di tengah-tengah seluruh kehidupan kami, sehingga Tuhan, kami mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan selama ini Tuhan, bahkan sampai hari ini. Terima kasih, biar keperkasaan-Mu Tuhan terus melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, silakan Bapak Ibu berdoa agar Bapak Ibu tetap setia menantikan pertolongan Tuhan, yang pasti yang Tuhan akan lakukan tepat pada waktunya. Jika ada kekhawatiran dalam hati Bapak Ibu, serahkanlah pada Tuhan, karena Dia sanggup memelihara hidup kita. Silakan Bapak Ibu berdoa.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mazmur 80, ayatnya yang kelima. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Ayat ini menjadi peringatan bagi kita. Walaupun di tengah kesulitan, kita harus tetap setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak mendengar doa kita, Bapak Ibu yang terkasih, karena ketidaksetiaan kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang setia, adil, dan murah hati untuk mengampuni dan memulihkan hidup kita. Terima kasih Bapa. Sungguh kami rasakan kesetiaan-Mu, keadilan-Mu, dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang telah menyerahkan Yesus anak-Mu yang kekasih untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bahkan Engkau membawa kami, Tuhan, dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, sehingga kehidupan kami dipulihkan. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, silakan Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan saudara. Minta agar Tuhan menolong hidup kita, supaya kita hidup benar di hadapan-Nya, sesuai dengan firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu berdoa.
Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak
Mazmur 80 ayatnya yang ke-6. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata yang berlimpah-limpah. Selama 70 tahun, bangsa Israel menderita di pembuangan. Tetapi Tuhan setia dan tidak melupakan umat-Nya. Ia mengembalikan bangsa Israel ke tanah perjanjian dan memulihkan hidup mereka. Demikian juga Tuhan tidak akan pernah melupakan seorang pun daripada kita. Bahkan saya percaya Tuhan tengah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umat-Nya dan berkuasa menggenapi janji-janji-Nya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh menjadi umat yang tidak pernah Engkau lupakan Tuhan. Tangan-Mu tetap menuntun kami, membimbing kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau berkuasa untuk menggenapi segala janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, kami telah menerima segala janji-janji-Mu itu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu berdoa agar Bapak Ibu memiliki iman dan pengharapan yang teguh. Seperti Abraham yang walaupun tidak ada dasar untuk berharap, ia tetap berharap dan percaya hingga Tuhan menggenapi janjinya. Apa janji Tuhan bagi Bapak Ibu saat ini? Jika Bapak Ibu belum memilikinya, dapatkan janji Tuhan itu dalam firman-Nya. Pegang janji itu sampai Tuhan menggenapinya. Silakan Bapak Ibu berdoa. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
Mazmur 80 ayatnya yang ke-7. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sadarilah, kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Kita menjadi biji matanya. Kita terlukis di telapak tangan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Marilah saat ini kita fokus kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang begitu menghargai kita. Bukan pada segala keterpurukan atau masalah hidup kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Mengucap syukur bahwa Tuhan berlimpah dengan anugerah, kasih yang melimpah di dalam hidup setiap anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh memperoleh anugerah dan kasih-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau menganggap kami anak, sehingga kami mengambil Engkau Bapa Tuhan. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Lewat anugerah-Mu yang telah Engkau berikan lewat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Sekalipun kondisi kami saat ini tidak baik, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk tetap setia, sehingga anugerah-Mu dan kasih-Mu tidak hilang daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, silakan berdoa. Mintalah Tuhan menjaga dan melindungi saudara atas pekerjaan, atas rumah tangga, atas keluarga, dan apapun yang Anda ingin Tuhan melindunginya. Silahkan Bapak Ibu berdoa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mazmur 80, ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah bagian terakhir di dalam doa kita. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi umat-Nya, tetapi masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, seperti yang dituliskan di dalam Yeremia 29 ayat yang 11. Bahkan yang dituliskan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Ia menjanjikan perjalanan hidup yang penuh dengan kemenangan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita pegang janji Tuhan ini saat kita berdoa di pokok doa yang terakhir ini. Bersyukur bahwa Tuhan sanggup dan berkenan untuk memulihkan semua segi kehidupan anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas perkenanan-Mu, sehingga Engkau Tuhan memulihkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya Bapa, tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tidak sedetik pun Tuhan, Engkau jauh daripada kami. Engkau ada, Engkau dekat kepada kami Tuhan.
Sehingga Bapa, kami boleh meminta pertolongan yang daripada-Mu, karena Engkau dekat. Dan pertolongan-Mu pasti, ya dan amin, di mana Engkau memulihkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu berdoa, agar Tuhan menolong rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, studi, bahkan kesehatan Bapak Ibu. Bahkan rekan-rekan yang Bapak Ibu ingin doakan, biarkan tangan Tuhan menolong mereka juga. Silakan Bapak Ibu berdoa. Yang Kau berikan.
Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam doa oasis Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap doa-doa yang telah kami naikkan, pasti Engkau telah mendengarnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menggenapinya sesuai dengan waktu-Mu. Sehingga Tuhan, kami mendapati penggenapan daripada janji-janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati kita, berdoa bagi bangsa dan kota di mana kita tinggal saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Seraya berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kami ingin bawakan Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden pemimpin negara kami, Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan. Berdoa bagi beliau Tuhan, supaya hikmat Tuhan turun atas mereka, sehingga di dalam setiap mengambil keputusan, terutama di dalam penanganan percepatan COVID-19 ini Tuhan, mereka menemukan jawaban yang daripada Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil membawa perubahan atas Indonesia menjadi lebih baik Tuhan, di dalam penanganan COVID-19 ini Bapa. Berdoa juga bagi para menterinya Tuhan, supaya mereka juga sehati dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan. Supaya setiap keputusan yang telah diambil, mereka juga melakukannya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, bagi para medis Tuhan, orang-orang di garda terdepan, mereka yang selama ini terlibat langsung Tuhan dalam penanganan COVID-19 ini Bapa. Tuhan kami berdoa bagi para dokter dan juga perawat. Lindungi mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jagai mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak menjadi korban akibat COVID-19. Tapi justru sebaliknya Bapa. Mereka menangani para pasien COVID-19 dengan benar Tuhan. Dengan memberikan obat-obatan yang benar Bapa. Bahkan dengan melakukan perawatan yang benar Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba serahkan para medis semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa ini Tuhan. Bapa, kalau kami mendengar bahwa dalam beberapa bulan ke depan Tuhan, Indonesia akan mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa atas Indonesia. Biar tangan Tuhan menolong Indonesia, sehingga Indonesia tidak mengalami keterpurukan di dalam ekonomi Tuhan. Tapi sebaliknya sendi-sendi usaha yang ada di Indonesia, segala bidang usaha yang ada di Indonesia, Tuhan bangkitkan, bahkan para pengusaha, stakeholder, Tuhan bangkitkan mereka, sehingga mereka menemukan jalan keluar, dan kehidupan ekonomi di Indonesia boleh bangkit Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya, Indonesia pasti dipulihkan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Secara khusus, kami juga berdoa bagi Kabupaten Bekasi, kota di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau Engkau telah menempatkan kami di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan.
Kami berdoa, tolong Tuhan, setiap daerah-daerah yang dinyatakan zona merah Tuhan. Biar Tuhan berikan hikmat untuk setiap aparat yang berwenang di daerah itu Bapa, supaya mereka boleh menjalankan protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Bahkan mereka sanggup menangani Tuhan setiap orang yang dinyatakan positif COVID-19. Tolong Tuhan, kami hanya bisa mengandalkan Engkau. Sehingga pada akhirnya Tuhan, Kabupaten Bekasi boleh dinyatakan Tuhan sebagai zona hijau. Tidak ada lagi Tuhan COVID-19 yang terjadi. Seperti di dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi ini Tuhan. Kalau kami mendengar ada beberapa perusahaan yang ditutup sementara, karena ada karyawan mereka Tuhan yang mengalami COVID-19. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Baik pimpinan di dalam perusahaan, ataupun mereka yang berwenang Tuhan, untuk menjalankan protokol kesehatan. Sehingga Tuhan, perusahaan ini boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Allah Roh Kudus. Siang hari ini juga Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus Bapa, bagi jemaat kami Tuhan. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang baik. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin beberapa bulan yang lalu, kami hidup biasa-biasa Tuhan, karena tidak ada dampak daripada COVID-19. Sehingga kami teledor, atau kami sembrono Bapa. Hari ini Tuhan, ajar kami supaya kami bisa beradaptasi dengan kondisi new normal saat ini Bapa. Supaya kami tidak lagi menjadi jemaat yang asal-asalan Tuhan untuk hidup. Tapi menjadi jemaat yang sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan. Dan mulai terbiasa hidup dengan protokol kesehatan yang baik Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat keluarga demi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi hari ini Tuhan. Bapa, Engkau adalah Allah yang kaya. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara Tuhan. Bunga bakung di padang Engkau dandani begitu rupa ya Tuhan. Sehingga lebih indah dari baju Salomo Bapa. Apalagi kami yang telah Engkau bentuk, Kau ciptakan segambar dengan rupa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memenuhi segala kesulitan ekonomi kami. Engkau menolong kami keluar dari segala kesulitan ekonomi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Supaya lewat tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang perkasa, yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalami pemulihan ekonomi daripada Tuhan, dan keluarga kami terselamatkan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk persiapan anak-anak kami masuk sekolah di dalam kondisi new normal saat ini Tuhan. Tuhan lindungi mereka, tutup bungkus mereka. Mulai dari sekarang Tuhan, ajar mereka ya Tuhan supaya mereka mengerti dan mengikuti setiap protokol kesehatan pada saat mereka nanti masuk sekolah Bapa. Mereka menjadi anak-anak yang mendengar-dengaran Tuhan, yang mau mengikuti segala instruksi Bapa. Tidak lagi menjadi anak-anak gampangan Tuhan,
anak-anak yang mau hidup semaunya saja Bapa. Terima kasih kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar mereka juga terlindungi oleh kuasa darah-Mu Yesus. Secara khusus kami berdoa siang hari ini. Buat jemaat-Mu Tuhan, yang mengalami sakit penyakit. Baik mereka yang tinggal di rumah, ataupun mereka yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Siang hari ini Bapa, jikalau mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan mereka bertekun di dalam firman-Mu Bapa, kami percaya Tuhan, janji kesembuhan itu terjadi atas mereka. Tangan Tuhan menjamah mereka, mulai dari ujung kepala mereka Tuhan, ke seluruh tubuh mereka mengalir kuasa darah Yesus, sehingga mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun jenis sakit penyakit mereka Bapa, kami berdoa Tuhan, tahir di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas mereka. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Biarkan Ia menaruhkan berkat-Nya dalam hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang sudah diberkati dan menerima berkat ini, mari kita katakan sama-sama, amin.